Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih tentang ibadah haji. Apa sih yang kalian ketahui tentang ibadah haji? Yang pertama, pengertian haji. Menurut bahasa, haji bisa diartikan al-qasdu, yang artinya menuju atau bertujuan. Bisa juga diartikan dengan az-ziyarah, yang artinya berkunjung. Secara istilah, haji adalah ibadah yang dilakukan di Makkah. Jadi harus di Makkah, tidak boleh di tempat lain atau di kota lain. Nah, pada waktu tertentu sesuai syariat Islam. Jadi ditentukan waktunya, tidak semua bulan boleh dikatakan haji. Seperti yang kita tahu, ibadah haji adalah salah satu rukun Islam. Maka ibadah haji wajib dilakukan 1 kali seumur hidup. Nah, kapan? Dapat dilaksanakan pada bulan haji. Bulan haji yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Selanjutnya, tentang sejarah ibadah haji. Ibadah haji sendiri berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim yang diutus Allah untuk membangun Baitullah. Nah, ketika melaksanakan pembangunan, Nabi Ibrahim meninggalkan tapak kaki di atas batu besar seperti pada gambar, yang kemudian kita kenal sebagai Maqam Ibrahim. Jadi Maqam Ibrahim ini bukan kuburan. Kalau di Indonesia Maqam itu biasanya kita kenal sebagai kuburan ya. Kalau Maqam Ibrahim di sini bukanlah kuburannya Nabi Ibrahim, tetapi tempat di mana tapak kaki Nabi Ibrahim dulu ketika membangun Ka'bah. Nah, setelah itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru kepada umat manusia untuk menunaikan ibadah haji. Selanjutnya, syarat wajib haji. Siapa saja sih yang wajib haji? Yang pertama, syaratnya harus Islam, maka orang yang non-Islam tidak wajib haji. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal, maka orang gila tidak wajib berhaji. Kemudian merdeka. Merdeka di sini maksudnya bukan budak. Kemudian yang terakhir, istito'ah atau mampu, baik mampu secara fisik maupun ekonomi. Jadi misalnya dia mampu secara ekonomi tetapi fisiknya lemah, maka tidak wajib haji. Selanjutnya adalah rukun haji. Nah, rukun haji ini apa? Rukun haji adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Jika salah satu tidak dilakukan, maka haji dianggap tidak sah dan harus mengulangi tahun depannya lagi. Nah, kira-kira apa saja rukun haji? Yang pertama adalah ihram. Apa sih ihram itu? Ihram adalah niat mengerjakan haji memakai pakaian serba putih dari mikot yang telah ditentukan. Mikot ini adalah batasan kita memulai niat. Nah, mikot ada 2, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Kalau mikot zamani ini ditentukan oleh waktu. Waktunya kita niat ini kapan? Misalnya Syawal, tanggal berapa? Seperti itu. Kemudian mikot makani ini adalah batasan tempat di mana misalnya kita dari Indonesia. Kita menentukan mikot makani di mana kita akan niat, misalnya di Jeddah atau di bandara mana. Nah, itu namanya mikot makani. Adapun niatnya yaitu labbaik Allahumma hajjan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji.
Adapun untuk pakaian ihramnya, bagi laki-laki berupa 2 lembar kain putih, yang satu untuk sarung, yang satunya lagi untuk penutup badan, seperti pada gambar. Sedangkan untuk pakaian ihram bagi perempuan adalah pakaian biasa yang menutup semua anggota tubuh kecuali wajah dan juga telapak tangan. Nah, untuk laki-laki biasanya boleh memakai sandal, tetapi tidak boleh menutup mata kaki. Rukun haji yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Wukuf adalah berdiam atau hadir di padang Arafah. Nah, seperti pada gambar, di situ ada padang pasir, hamparan pasir yang luas, hanya lapangan begitu saja, tanpa gedung, tanpa penutup kepala. Kapan dimulainya? Yaitu mulai zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar keesokan harinya tanggal 10 Zulhijjah. Rukun haji yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali dari Hajar Aswad. Jadi dimulainya dari Hajar Aswad sampai ketemu Hajar Aswad lagi, itu dihitung 1 kali putaran sampai 7 kali. Kemudian Ka'bah berada di samping kiri orang tawaf. Kalau biasanya tangan kanan itu bisa melambai ke arah Ka'bah. Rukun haji yang keempat yaitu sa'i. Sa'i ini adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan juga Bukit Marwah. Ini adalah gambaran Bukit Sofa dan Bukit Marwah yang sekarang ya. Yang dulu pasti tanpa gedung. Yang bawah itu gambar sa'i, jadi tidak lagi kepanasan kalau melaksanakan sa'i. Sa'i ini sendiri menceritakan perjuangan Siti Hajar dalam mencari air untuk putranya Nabi Ismail. Rukun haji yang selanjutnya yaitu tahallul, menggunting rambut minimal 3 helai. Nah, tapi kenapa ya kalau orang pulang haji biasanya yang laki-laki itu kebanyakan gundul? Karena ini seperti pada doanya, Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuron yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah cahaya untuk setiap helai rambut yang aku potong ini pada hari kiamat nanti. Nah, karena minimal 3 helai, maka semakin banyak yang terpotong, diharapkan semakin banyak nur atau cahaya pada hari kiamat nanti. Rukun haji yang terakhir yaitu tertib. Tertib di sini artinya mengerjakan rukun secara berurutan. Jadi harus ihram dulu, kemudian wukuf di Arafah dulu, kemudian tawaf ifadah, sa'i, dan juga yang terakhir tahallul. Maka tidak boleh dibalik-balik, setelah ihram tawaf ifadah dulu, kemudian sa'i dulu, kemudian baru wukuf, baru tahallul. Nah, seperti itu tidak boleh. Harus urut dari yang pertama ihram sampai dengan tahallul. Itu saja materi dari Ibu Mila hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan japri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.